tambahan ini. Kita akan mencoba membahas tentang tulah di Mesir, yang saya yakin dan percaya tidak dapat diragukan. Firman Tuhan yang menyatakan ini adalah mujizat Tuhan. Ini adalah mujizat Tuhan. Kenapa saya sangat tekankan? Kalau Anda dengar juga dari pembahasan tadi, saya katakan air menjadi seperti darah. Tidak, air menjadi darah. Air menjadi darah, bukan seperti darah. Kenapa? Karena ini ada alasannya, saudara, tentang mujizat 10 tulah di Mesir ini. 10 tulah di Mesir ini betul-betul mujizat Tuhan. Dan kenapa? Karena Tuhan sendiri yang katakan. Ya. Keluaran 7 ayat 3 katakan, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Kita sudah pelajari. Firaun sendiri yang mengeraskan hatinya ya. Tapi di sini katakan, ini pendahuluannya atau nubuatannya. Ya. Aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Mujizat itu Allah yang buat. Itu adalah supernatural act of God. Tindakan di atas alamiah. Di atas alamiah daripada Allah. Bukan tindakan yang terjadi di alam. Ya, kenapa saya harus tekankan hal ini? Karena sampai saat ini ada begitu banyak sekali, bahkan teolog-teolog Alkitab sekalipun, ya, orang-orang pelajar-pelajar Alkitab sekalipun yang menyatakan bahwa 10 tulah di Mesir itu adalah satu siklus alamiah yang telah terjadi, ya. Siklus yang sudah terjadi atau hal yang terjadi di mana? Yang biasa terjadi di Timur Tengah atau pernah terjadi waktu yang lalu karena adanya kejadian di alam, ya, mungkin saja karena ada perubahan climate atau apa, dan ini diyakini. Misalnya di majalah History, ya, yang ditulis Christopher Klein, dikatakan apa yang menyebabkan 10 tulah di Mesir, ya. Dan di sini salah satu pembahasan yang dibahas di sini adalah adanya apa? Letusan gunung berapi dan perubahan iklim, dikatakan a volcanic eruption and shift in climate could have triggered a series of ancient calamities from pestilence to locust as described in the Bible. Jadi katakan letusan gunung berapi dan perubahan iklim bisa telah menjadi pemicu serangkaian bencana alam yang terjadi di Mesir, ya. Mulai dari wabah penyakit hingga belalang seperti yang dijelaskan dalam Alkitab. Ya. Jadi bagi mereka misalnya bahwa wabah pertama itu menurut para dalam tanda kutip ahli ini katakan apa? Wabah pertama itu sungai Nil yang berubah menjadi darah itu berpotensi disebabkan olehnya adanya alga atau algae, ya, burgundy blood algae. Jadi mereka katakan mungkin terjadi ada letusan gunung berapi mungkin di Ethiopia atau apa di atas sana, ya, atau mungkin hujan yang besar terjadi yang menyebabkan banjir tanah liat dan ada algae merahnya yang turun dari Ethiopia, ya. Saya sudah katakan tadi Ethiopia itu adalah sumber daripada salah satu sumber sungai Nil itu dari Ethiopia. Jadi ada dari Ethiopia yang namanya Blue Nile, ya, dari Lake Tana, datanglah itu ke mana? Ke sungai Nil, atau juga dari Victoria Lake yang dari Kenya, ya, perbatasan Kenya dan sebagainya. Itulah air yang kemudian turun ke Mesir. Dan katanya menurut pandangan para orang-orang yang mencoba merasionalisasi Alkitab, mencoba untuk melepaskan hal-hal yang dianggap mujizat yang tidak masuk akal, ya, karena mereka tidak mengakui kuasa Allah, maka yang dikatakan air itu menjadi seperti darah. Kenapa? Karena adanya algae merah yang keluar, ya, algae atau burgundy blood algae yang dapat membuat air tampak merah, darah, dan membunuh ikan. Dan apa selanjutnya? Pada saat ikan itu mati, ya, apa yang terjadi? Ikan di sungai Nil mati karena adanya algae, maka katak-katak dari sungai Nil katanya keluar dan masuklah, ya, ke rumah-rumah orang Mesir. Seperti itulah kedua, ya. Dan dari katak ada kutu dan lalat, mungkin serangga. Itu serangga muncul, ya, karena kematian ikan, kematian katak yang dibunuh mungkin oleh orang Mesir, menyebabkan banyaknya serangga yang muncul. Jadi menurut mereka semuanya ini terjadi secara alamiah. Karena mulainya dengan apa? Sungai Nil yang terkontaminasi, menyebabkan ikan-ikan mati, menyebabkan katak keluar yang kemudian mati, dan ikan mati menyebabkan apa? Serangga dan lain sebagainya yang menyerang manusia. Jadi semuanya itu dapat dijelaskan secara menurut pemikiran manusia, secara alamiah, bukan secara supernatural, tapi secara natural dapat dijelaskan. Nah, jadi itulah sebabnya dikatakan setelah nyamuk ini menyerang manusia, makanya terjadilah bisul-bisul dan lain sebagainya, tulah-tulah berikutnya yang kita akan lihat. Jadi menurut pandangan ini segala sesuatu itu apa?
Segala sesuatu itu terjadi secara alamiah. Wabah-wabah selanjutnya, seperti penyakit sampar dan bisul, dapat dikaitkan dengan penyakit yang ditularkan oleh serangga. Tidak heran ya, artikel-artikel seperti ini, dan ada satu artikel lainnya yang menyimpulkan, boleh katakan ya, di tahun 2008, studi di Yale Journal of Biology and Medicine ya, Yale Journal of Biology and Medicine ya, artikel tulisan ilmiahnya berbicara tentang apa ya? Tentang origin of the Old Testament plagues. Jadi sumber utama asal mula daripada tulah di perjanjian lama ya. Jadi apa dikatakan? Dan ini yang dikatakan dalam artikel ini, saya terjemahkan. Tolong Anda baca, Anda bisa lihat artikel ini di internet juga ya. Dikatakan bahwa para ahli Alkitab perjanjian lama abad ke-21 saat ini, dan betul dia kutip, ada beberapa bahkan ahli-ahli Alkitab dari orang Yahudi sendiri ya, yang mencoba untuk menjelaskan secara dirasionalisasikan tulah-tulah ini. Katakan apa? Jadi dia katakan para ahli Alkitab perjanjian lama abad ke-21 mengakui bahwa dari sudut pandang sejarah, kalau betul-betul kan sejarah sekuler manusia itu tidak ada hal yang luar biasa. Semuanya itu harus terjadi biasa-biasa saja, atau bukan yang supernatural, tidak ada campur tangan ilahi, tapi campur tangan itu adalah peristiwa alamiah ya, mungkin gempa bumi lah atau apa ya yang terjadi ya. Jadi dari sudut pandang sejarah, 9 tulah pertama menyerupai peristiwa alami yang terjadi di Timur Tengah. Ingat kata di sini apa? Peristiwa alami, peristiwa alami. Jadi air itu menjadi seperti darah bagi mereka. Air itu menjadi seperti darah warnanya karena adanya burgundy blood algae ya. Air itu karena adanya algae ya, maka dia menjadi seperti darah. Tapi coba kita lihat, Alkitab tidak katakan dia menjadi seperti darah, tidak. Alkitab dikatakan tentang tulah pertama, air di Sungai Nil itu menjadi apa? Menjadi darah. Keluaran 7 ayat 17 katakan, sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Itu tujuan utama ya. Tujuan utama daripada tulah supaya bangsa Mesir dan umat Israel juga mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah. Lihat, dikatakan, lihat dengan tongkat yang di tanganku ini, akan kupukul air yang di Sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah, bukan menjadi seperti darah. Musa tidak memberitahu Firaun bahwa Sungai Nil akan tampak merah seperti darah, tetapi Sungai Nil akan berubah menjadi darah. Dan ini dia ya, Sungai Nil adalah melambangkan apa? Air ya, seperti saya katakan tadi ya, kalau Anda melihat ya, Anda melihat map kuno daripada Mesir atau map sekarang ya, ini ada Mesir itu ya, Lower Egypt, Upper Egypt ya, ada Kush itu dataran tinggi Ethiopia, Kush itu Ethiopia ya. Jadi air Sungai Nil itu mengalir untuk memberikan kehidupan kepada orang Mesir. Kenapa? Karena kalau tidak ada mereka ini kan ada di padang ya, padang belantara, kering sekali nih Mesir. Tanpa ada air Sungai Nil, habis Mesir. Terus terang ya, habis Mesir. Tidak heran Herodotus, sejarawan Yunani kuno di abad ke-5 sebelum Kristus, dia katakan apa? Egypt is the gift of the Nile. Mesir itu adalah anugerah daripada apa? Sungai Nil. Kalau sampai Sungai Nil, sumber kehidupan itu mati, tidak ada, maka Mesir juga itu hancur. Mesir itu juga apa? Hancur. Jadi mereka bisa bercocok tanam dan lain sebagainya karena adanya Sungai Nil. Ya, Anda yang pernah ke Mesir, Anda tahu sekali ini. Bos Mesir itu eksis, ya, ada eksistensinya karena adanya Sungai Nil. Jadi kalau sampai Sungai Nil ini apa? Menjadi darah, waduh, berarti kehidupan menjadi apa? Seperti pelajaran kita katakan, kehidupan menjadi kematian. Air, sumber kehidupan menjadi darah, artinya terjadi penumpahan darah, artinya dari kehidupan berubah menjadi apa? Kematian. Dan kalau pandangan para ahli yang mencoba untuk merasionalisasi, oh itu kan ada hujan deras atau hujan yang bercampur dengan adanya gunung meletus di atas sana di dataran Ethiopia, makanya ada burgundy blood algae itu yang turun ke Sungai Nil. Nah, kalau itu yang terjadi betul-betul hanya secara alamiah dapat dilakukan seperti itu, maka hanya Sungai Nil saja yang berubah menjadi seperti darah. Tapi apa yang dikatakan dalam Alkitab bukan hanya Sungai Nil, saudara. Bukan hanya Sungai Nil yang berubah menjadi darah. Keluaran 7 ayat 19 katakan apa? Tuhan berfirman kepada Musa,
katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, kata sungai, kata selokan. Oke, kalau sungai, selokan, oke, masih kita pikir kalau ada alge, ya. Tapi apa lagi? Bukan hanya kepada dari aliran sungai Nil, tapi ke atas kolam dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Jadi tempat-tempat penampungan semuanya berubah menjadi darah. Ya, mungkin sehari sebelumnya mereka sudah ambil air dari sungai Nil, tak masukkan dalam tempayan mereka. Air yang diambil dari sungai Nil sekalipun, yang tadinya putih, bukan putih, jernih, air jernih ya, sekarang berubah menjadi darah. Sekarang berubah menjadi darah. Artinya, sumber utama kehidupan mereka sekarang menjadi sumber kematian bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak melepaskan umat Tuhan. Dan Tuhan mau mereka mengenal siapa Tuhan tersebut. Jadi, mari kita lihat ada pelajaran demi pelajaran yang indah ya, dari ketiga tulah yang pertama. Tulah pertama, air menjadi darah dalam Keluaran 7 ayat 14-24. Sungai Nil dan semua sumber air berubah menjadi darah selama 7 hari. Berubah menjadi darah, bukan seperti darah, tapi menjadi darah selama 7. Artinya ini apa? Maknanya adalah bahwa ini menyatakan Allah menentang kuasa otoritas yang dari dewa yang dianggap dewa oleh orang Mesir ya. Itu hati yang menunjukkan bahwa hanya Tuhan sajalah sumber kehidupan sejati. Tanpa Tuhan, dengan kutukan Tuhan, kehidupan sejati itu berubah menjadi kematian. Tanpa Tuhan, kehidupan menjadi kematian. Respons Harun tetap dia keras kepala ya. Walau tukang sihir meniru peristiwa itu, dia tetap apa? Keras kepala. Oke, masuklah tulah kedua. Tulah kedua, katak. Keluaran 8 ayat 1-15. Kata keluar dan memenuhi seluruh Mesir, rumah, ranjang, dapur, dan lain-lain segalanya. Maknanya itu apa? Ini Allah sedang menyerang dewa Heket, menyerang Dewi Heket, Dewi kesuburan, yang digambarkan dengan kepala katak. Dewi, kita sudah lihat itu lalu ya, gambarnya ya, yang dari Mesir. Dewi kesuburan Mesir, Dewi Heket, kepalanya dari apa? Katak. Tadinya disembah-sembah, tapi begitu muncul di ranjang mereka, di dapur mereka, di rumah, dibunuhlah Dewi kesuburan ya. Dibunuhlah Dewi apa? Dewi kesuburan yang keluar, yang memenuhi seluruh Mesir. Nah, respons Firaun kembali dia. Saat ini dia mulai apa? Respon ada sedikit lunak ya. Dia minta Musa berdoa. Tetapi dia mengeraskan hati setelah tulah berhenti. Ya, walaupun dia sudah ada sedikit ya, aduh oke, tolong doakan. Tapi tetap, setelah tulah berhenti, dia kembali mengeraskan hatinya. Tulah yang ketiga, nyamuk. Keluaran 8 ayat 16-19. Debu tanah berubah menjadi nyamuk yang menyerang manusia dan hewan. Ya, debu tanah berubah menjadi nyamuk yang menyerang manusia dan hewan. Maknanya apa? Ini tidak bisa ditiru oleh tukang sihir, sehingga mereka mengakui inilah jari atau tangan Allah yang telah membuat hal ini. Kenapa tidak mereka bisa buat? Mereka bisa buat ice cream jadi darah ya, kata-kata juga muncul ya, mereka bisa buat. Ya. Kenapa? Karena hanya Allah sumber kehidupan, saudara. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan. Hanya Allah yang menjadi sumber kehidupan ya. Ya. Itu membuat Allah memberikan kehidupan pada nyamuk-nyamuk yang menyerang manusia dan hewan. Jadi nyamuk-nyamuk itu bukan datang dari mana-mana makan ikan-ikan yang mati atau katak-katak yang sudah dibunuh orang Mesir lalu kemudian menyerang manusia. Bukan, tapi ini Allah yang apa? Membuat dari debu tanah menjadi apa? Menjadi nyamuk. Tetap dia keras kepala. Ya, tetap keras hatinya. Walau bukti kuasa Tuhan itu apa? Semakin jelas. Jadi kita lihat di sini bahwa ketiga tulah ini menyatakan bahwa tulah-tulah itu bukan satu fenomena alamiah. Bukan satu hal yang terjadi secara alamiah, saudara. Betul, seakan-akan terjadi secara alamiah. Oh, kalau adanya alge yang masuk sungai Nil, waduh, kata-kata atau bukan kata, ikan-ikan kan akan mati, kata-kata akan keluar dari air yang menjadi kena di alge tersebut, kata-kata keluar, dan pada saat kata-kata keluar itu mati juga, dan juga adanya ikan-ikan di sungai Nil mati mengembang, maka nyamuk-nyamuk datang dan lain sebagainya. Itu seakan-akan memang masuk akal seperti begitu ya. Tapi sekali lagi semuanya ini, walaupun mungkin saja itu memang ada konsekuensi lanjutan ya dari setiap peristiwa tersebut. Tetapi tetap saja Alkitab katakan itu bukan sesuatu hal yang terjadi
hanya karena alam yang berubah, climate change yang berubah, adanya gunung berapi yang berubah, yang menyebabkan alga dan lain sebagainya. Tapi Alkitab sendiri katakan, aku, di dalam Keluaran 3:20, Tuhan katakan, aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan alamiah, bukan, dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Sekali lagi, tujuan semua Tuhan bukan untuk membuat Mesir, Firaun itu babak belur. Ya, bukan. Tapi untuk membuat supaya mereka mengenal siapa Tuhan itu. Dan bagi bangsa Israel sendiri, mereka akan lebih mengenal Allah yang telah memberikan perbuatan-perbuatan yang ajaib di Mesir. Ini juga tentunya dapat menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Apa yang telah terjadi di Alkitab kepada orang-orang di Mesir, perbuatan Allah yang ajaib, Allah ajaib yang sama, dapat juga melakukan hal-hal yang di luar alamiah dalam kehidupan kita saat ini sekalipun. Jangan kita berpikir bahwa udah zaman modern pendeta udah beda dengan zaman para rasul, dengan zaman Musa atau zaman Nabi Elia ya. Tidak akan ada lagi hal-hal yang di luar dalam pemikiran. Betul ya, saya tidak katakan kita harus mengharapkan mujizat daripada Tuhan ya. Tidak, mungkin bukan itu yang kita, tapi bukan berarti mujizat itu tidak bisa apa? Tidak bisa terjadi. Mujizat itu tetap dapat terjadi sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Tapi sekali lagi, banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Tetapi ingat, semua perbuatan ajaib itu tujuannya satu, supaya manusia mengenal Tuhan. Kita dapat melihat perbuatan ajaib Tuhan. Bukan dengan tiba-tiba ada air menjadi darah seperti itu atau apa. Bukan. Tapi pada saat kita melihat, misalnya, kehidupan dari orang yang kita sudah anggap apa? Kehidupan yang kita sudah anggap mati rohani, tiba-tiba dia berubah orang tersebut. Atau kita yang tadinya mati rohani, tapi kemudian memiliki kehidupan kerohanian yang dikuatkan, itu perbuatan ajaib. Tidak ada manusia yang dapat lakukan. Tidak ada psikolog, psikiater yang dapat lakukan. Tapi semua itu hanya dapat dilakukan karena Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Dan oleh sebab itulah, kita harus mulai sejak saat ini dan terusnya ya. Jangan kita mengeraskan hati kita. Kalau ada bisikan-bisikan Roh Kudus yang akan membawa kita kepada perubahan, kepada pertobatan dari kematian rohani, menjadi kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semuanya. Saya bani dalam nama Yesus.